Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Kristensi Lalahi dengan NIM 1905112953. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsip dan Bahasa Sumber yang diampu oleh Bapak Piki Setri Pernanta MPD. Adapun judul tugas ini berjudul Analisis seputar arsip sejarah. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang saudara pahami tentang apa itu dan pentingnya arsip sejarah. Arsip yaitu rekaman kegiatan peristiwa dalam berbagai bentuk atau media sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, yang mana pentingnya arsip dalam sejarah itu adalah sebagai bukti sejarah. Arsip sangat berperan penting dalam penelusuran sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lampau untuk menemukan informasi yang diinginkan. Sehingga arsip sangat penting digunakan untuk mengetahui apa yang akan dikaji ataupun diteliti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana relevansi atau keterkaitan antara arsip sejarah dengan riset sejarah? Arsip memiliki relevansi yang kuat dengan sejarah. Ini dikarenakan sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu, sehingga arsip menjadi penunjuk jalan yang valid dalam membuktikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dalam penelitian sejarah, baik itu arsip dinamis ataupun statis, digunakan sebagai bahan atau sumber primer dalam penelitian sejarah, serta juga untuk penulisan hasil penelitian sejarah. Segala jenis informasi yang tercakup dalam arsip itu dapat menjadi bukti, penjelasan, dan acuan bagi kepentingan analisis. Tanpa adanya arsip yang didukung sumber lainnya seperti surat kabar, laporan-laporan, foto, artefak, dan lain-lain, apapun penelitian yang dilakukan tidak akan menghasilkan karya yang baik, atau dapat dianggap juga bahwa tulisan atau hasil penelitian itu hanya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Pertanyaan nomor 3, efektifkah arsip dijadikan sumber belajar sejarah di perkuliahan maupun sekolah? Bagaimana caranya? Menurut saya bisa saja efektif, dalam artian disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dosen atau guru tersebut. Adapun caranya itu bisa saja mendatangi gedung arsip milik daerah ataupun milik negara, serta juga bisa ikut pameran arsip. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum selesai dan juga tidak memungkinkan untuk mendatangi gedung arsip ataupun ikut pameran, itu kita bisa saja mengakses atau mengunjungi laman milik arsip daerah dan juga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Di Arsip Nasional Republik Indonesia itu disediakan juga pameran virtual arsip. Nah, nanti dari situ guru ataupun dosen mengajak untuk ikut menonton ikut menonton pameran tersebut. Menurut saya seperti itu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana kondisi arsip sejarah dan lembaga arsip di Indonesia saat ini, khusus untuk daerah Riau dan Pekanbaru? Berdasarkan hasil pengumuman hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 pada Selasa 20 April 2021 melalui Zoom meeting, diumumkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Riau meraih penghargaan 6 terbaik, di mana pemerintah daerah provinsi mendapatkan kategori memuaskan dengan perolehan nilai 80,57 dalam penilaian terhadap hasil pengawasan kearsipan di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2020 dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, yang mana pada tahun 2019 sebelumnya Riau naik satu posisi, yang mana pada tahun 2019 meraih predikat baik sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 30 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Pengawasan kearsipan menjadi salah satu
indikator penilaian Andri dalam evaluasi reformasi birokrasi. Dengan diumumkannya penghargaan ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah mampu menerapkan prinsip-prinsip dan kaidah dalam pengelolaan arsip, baik itu arsip dinamis ataupun arsip statis yang sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan nomor 5, bagaimana pengelolaan arsip digital di Indonesia saat ini khusus untuk daerah Riau dan Pekanbaru? Arsip digital merupakan arsip yang mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik, yang mana proses konversi arsip dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik ini disebut Alimedia. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2017, adapun prosedur teknis Alimedia arsip melalui digitalisasi itu terdiri atas pertama itu penyeleksian atau penilaian arsip yang akan dilakukan Alimedia berdasarkan kebijakan pimpinan. Kemudian membuka sistem database arsip. Yang ketiga itu memasukkan item arsip ke dalam metadata sistem database sesuai dengan isi dan konteks arsip. Kemudian melakukan pemindaian atau scanning arsip. Dalam pemindaian itu menggunakan alat berupa scanner yang kemudian disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format tertentu seperti ada TIFF, GIF, JPG, PNG, dan PDF. Setelah hasil arsip pemindaian itu disesuaikan dengan arsip aslinya, baru dilakukan pendaftaran dan penamaan file sesuai dengan daftar arsip. Ini dibuat dengan tujuan itu untuk menjamin keaslian dari arsip elektronik yang akan dihasilkan dan juga menjaga dari kemungkinan kepalsuan. Selanjutnya itu ada pembuatan berita acara, kemudian ada memasukkan dan menyisipkan fisik arsip ke dalam folder, lalu menyusun folder pada filing kabinet sesuai dengan daftar arsip, dan yang terakhir penyimpanan arsip elektronik hasil Alimedia dilakukan sesuai dengan standar penyimpanan arsip elektronik atau storage digital. Hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya Sofia Christine Selalahi memohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau tidak sesuai. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.